Oke cuy, what's up? And in this video I want to review match Italy versus Inggris in final Euro 2020 yang berlangsung tadi malam. Italia main seperti biasa, kiper Donnarumma, back Lorenzo Bonucci, Chiellini, Emerson, gelandang Barella, Jorginho, Verratti, penyerang Chiesa, Immobile, Insigne. England main formasi 3-4-3, kiper Pickford, back Maguire, Stones, Walcott, gelandang Luke Shaw, Rice, Phillips, Trippier, striker Mount, Kane, dan Sterling. Dari formasi keduanya tidak ada yang berubah. Italia seperti biasa juga, formasinya masih tetap sama, stabil, begitupun dengan Inggris. Di preview gue bilang Inggris kuasain ball position, itu terjadi sebelum gol pertama. Itu terjadi Inggris overall kuasain bola pertandingan, atur tempo pertandingan. Hasil menit 2 Itali lakuin mistake, salah buang bola, nggak kena bolanya lewat sela-sela. Hasil Luke Shaw, karena dia udah pemain berjuta pengalaman juga, bisa disebut gol. Dan itu merubah permainan Itali yang tadinya mereka mau mainkan seni bertahan mereka ke counter attack, bermain dengan reaktif seperti lawan Spanyol, dan ini tidak bisa. Dan ketahuan sekali ketika mereka attack, hasil apa yang terjadi? Kebuntuan. Mereka benar-benar gak punya pola menyerang yang benar-benar bagus, karena mereka ya bukan tim menyerang. Beda bisa kita katakan Spain atau Germany, ketika mereka attacking, ketahuan sekali bahwa mereka ini udah punya pola. Hanya saja Spanyol kan mainnya 10 pemain, karena ya, ujung tombaknya nggak pernah gue hitung mau rata. Kalau Germany mereka harus cari gelandang box to box sama penggantinya Kroos. Jadi ini belakang, sorry, attacking middle. Italia babak kedua baru masukin pemain menit ke 54. Bryan Cristante masuk gantiin Barella, dan itu bener-bener gak impresif banget permainan mereka. Gak ada terlalu benar-benar signifikan perform yang ditunjukkan oleh Cristante. Mereka tidak punya pola sama sekali untuk menyerang. Dan gue bikin instastory, kalau mainnya Italia begini terus susah untuk jebol gawangnya England. Nah, terus bilang lagi dalam hati gue, England ngelakuin mistake, kesalahan sedikit aja, ini udah berakibatnya fatal banget. Sulit sekali untuk England bisa memenangkan pertandingan, dan terjadi koordinasi di lini belakang hancur sekali ketika bola-bola atas, padahal mereka punya pemain-pemain yang jangkung, tapi mereka tidak memanfaatkan itu, dan terjadi gol yang dicetak oleh Opung Bonucci. Bisa kita lihat permainan setelah skor 1-1, Italia lebih pegang, karena England dia mau menunggu momen. Dua tim ini kan bukan tim menyerang ya, bukan tim menyerang, melainkan dua tim bertahan
tetapi memiliki sayap-sayap sprinter yang sangat cepat. Contoh Raheem Sterling, di Italia punya Chiesa. Nah, itu juga terbukti ketika beberapa kali Italia melakukan passing ke sektor kanan, tengah, kiri, itu benar-benar fail semua. Penyerangannya fail semua karena mereka nggak punya pola, sama seperti England. Mereka nggak punya pola sama sekali, mereka hanya passing dan mereka merupakan timnas bertahan. Jadi ini merupakan match Hispania Fomi. Ini merupakan match yang menyenangkan begitu. Kenapa? Ketika skor 1-1, lihat di lini tengah, Inggris sebagai tuan rumah, gue ketawa ketika Inggris ditekan 1-1, permainannya mereka parkir bus, nggak di pressing sama sekali. Setelah golnya Opung Bonucci, mereka nggak press sama sekali ke pertahanan Italia. Mereka biarin Italia nyerang. Alhasil Chiesa beberapa kali shooting berbahaya. Itu yang harusnya dilakukan Italia sebelum golnya itu. Mereka harus bisa shooting on target, off target pun yang harus membahayakan gawang dari England. Beberapa lucu sih untuk Inggris, padahal mereka ini bermain sebagai tuan rumah yang seharusnya menekan di depan ribuan supporter juga. Mereka harusnya bisa memberikan permainan lah, gameplay yang terbaik. Sterling juga gue lihat udah beberapa sekali masuk kotak PK. Satu lagi lupa gue nama daerahnya. Seperti biasa dia mau nyelam ke kolam, ya wasit udah curiga. Ini pemain kan sebelumnya dia itu ngelakuin pelanggaran, diving yang berakibat menguntungkan timnasnya. Sebenarnya waktu Bonucci atau Kela ini jatuhin Sterling di kotak penalti, itu penalti. Ini karena wasit udah nggak percaya lagi, no trust to Raheem Sterling, ya itulah yang terjadi. Jadi ya jangan sesekali lah main curang lah. Untuk Sterling itu harus bisa diperbaiki lagi, jangan namanya main curang. Sistemnya Guardiola pasti nggak diajarin untuk begitu kan. Di Guardiola pasti lu dari tepok palanya. Untuk kalau bermain seperti itu, lihat aja lah Dani Alves waktu main di Barca. Dia terkadang ngelakuin diving atau Busquets, ruang ganti dimarahin sama Guardiola. Karena apa? Itu menghambat permainan dia, sehingga pecinta sepak bola tidak bisa merasakan gameplay tiki-taka dari Pep. Dan itu dilarang Pep untuk melakukan hal-hal curang. Masuk extra time, permainan gak berubah. Mau masukin Domenico Bernardi gantiin Immobile. Bukayo Saka juga masuk, gak ada perubahan. Henderson mungkin ada perubahan di lini belakang, jadi lebih tenang. Bernardeschi gantiin Chiesa karena udah cedera. Nggak terlalu signifikan, sama seperti nggak menyamai gameplaynya Chiesa. Terus Belotti juga masuk gantiin Insigne depan. Tiga-tiganya penyerang diganti. Belotti
gak bener-bener yang paling gak menonjol banget ya dalam pergantian ini, karena ya tubuhnya besar, gak bisa sprint, susah juga. Dan di tengah lebih Mancini gak mau main gegap, gak mau main resiko, dia mau main safe, masukin Locatelli, posturnya lebih terjamin dibandingin Verratti yang posturnya besar. Otomatis kalau duel tuh kalah mulu ya. Ketika Inggris serang attacking, udah diputus sama Locatelli, buang ke depan, dan itu terus permainan, benar-benar nggak ada yang berubah sama sekali. Cuma adu jotos doang, banyak kartu kuning mulai di extra time, apalagi di belakangnya Itali, Chiellini sama Bonucci. Oke, mau selesai extra time, England masukin langsung dua pemain MU, Rashford sama Sancho, tapi ya, tidak berbuah hasil. Penalti Sancho, Rashford sama Saka gagal. Dan yang gue nggak habis pikir, kenapa Henderson diganti kalau mau adu penalti, diganti Rashford. Oke lah, harusnya ya cari pemain yang senior banget lah kalau mau paksa adu penalti, cari yang bener-bener senior. Ini dipaksa untuk pemain muda, young player, tendang penalti, kan tekanannya besar banget, apalagi dia main di publiknya dia sendiri, tekanannya besar, sulit banget. Mulai dari awalnya Rashford PK udah buyar semua England, dan akhirnya Itali penantian lama berapa tahun, mulai dari 2002 nggak pernah angkat piala. Mulai dari situ 2002 dari Piala Dunia nggak pernah angkat piala sampai sekarang. Udah kutukan mungkin 2002 nggak angkat piala. Sebenarnya mereka bisa angkat piala ya, karena tau lah ada terbongkar juga UEFA kelakuannya gimana. Congrats to Italy, congrats juga buat England mainin pemain muda sampai di partai final. Oke, thanks for watching, bye bye.